Siap, Bra. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen terlebih dahulu. Al-Ghufran Maulana Ibrahim. Az-Zahra Amalia Putri. Cahaya Sabitri. Baik. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Apakah hari ini sudah siap untuk belajar? Sudah siap, Pak. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar. Saya masih ingat? Pak, teks berita. Iya, Robi jawabannya teks berita. Ada yang masih ingat apa itu berita? Ya, Zahratun. Berita adalah kabar atau informasi yang benar-benar terjadi. Ya, berita adalah informasi atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis struktur teks berita yang dibaca dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis kaidah kebahasaan teks berita yang dibaca dengan tepat. Baik, sebelum kita bahas materi kita pada pagi hari ini, ya, Bapak akan menampilkan sebuah video motivasi. Kira-kira apa nilai-nilai? Zahratun, silahkan. Seekor anjing dan burung yang saling tolong-menolong. Baik, benar ya. Jadi nilai-nilainya adalah tolong menolong. Bapak tayangkan sebuah video berita. Hari ini pemirsa Gibran Ar-Rashid, pendaki yang dinyatakan hilang di Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat, akhirnya berhasil ditemukan selamat. Setelah 5 hari hilang, Gibran ditemukan dalam kondisi lemas dengan sejumlah luka di bagian kaki. Operasi pencarian Basarnas dan tim gabungan TNI Polri akhirnya membuahkan hasil setelah menjelajahi Gunung Guntur selama 5 hari. Berdasarkan struktur atau susunannya, teks berita itu dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian. Ya. Yakni berupa informasi penting dan informasi yang tidak penting. Apa peristiwanya? Kemudian siapa yang mengalami peristiwa itu? Kemudian di mana terjadinya peristiwa itu?
kapan terjadinya peristiwa itu, mengapa peristiwa itu terjadi, bagaimana proses peristiwanya. Nah, dalam berita itu susunan informasinya tersaji pada piramida terbalik. Ini dia piramida terbalik. Yang paling penting itu di atas, kemudian kurang penting dan tidak penting. Artinya yang penting-penting dulu, baru yang kurang penting dan tidak penting disampaikan. Jadi struktur berita itu ada 3 secara umum, yaitu ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor. Nah, selanjutnya ya, Bapak akan membagi kelompok ya ke dalam 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, kelompok-kelompoknya namanya sudah Bapak tayangkan di layar. Silakan duduk berkelompok. Satu kelompok dibuat 4 meja saja. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan sekarang dibentuk. Dan baik, semuanya sudah duduk per kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sih ya. Kelompok 4. Baik, Bapak akan memberikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Ya, silakan perhatikan LKPD masing-masing. Ada sebuah teks berita ya dengan judul "Anak yang hilang di Gunung Guntur akhirnya ditemukan". Anda diminta mencari ya pada bagian strukturnya, yaitu ada kepala berita, kemudian ada tubuh berita, kemudian ada ekor berita. Pada soal nomor 2, Anda diminta untuk menentukan kaidah-kaidah kebahasaan teks berita tersebut. Jelas semuanya? Jelas, Pak. Nah, sekarang diskusikan bersama kelompoknya mengenai jawaban yang ada di LKPD tersebut. Bagi yang tidak jelas atau kurang jelas, Anda bisa bertanya dengan Bapak. Silakan diskusikan. Waktu yang Bapak berikan 15 menit sampai dengan pukul 9.15. Ya, semuanya sudah siap ya? Sudah, Pak. Baik. Jadi semuanya sudah siap. Coba semuanya berdiri terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Kalau Bapak bilang Marina seperti ini ya. Menarik. Di atas menara. Menara ya. Kalau Bapak bilang Marijo, Marijo ya, Marijo. Menarik. Di atas Menara. menara. Di atas menara. Marina menari. Marijo menari. Di atas menara. Di atas menara. Marijo menari. Semuanya sudah semangat ya, tidak ada
Kita mulai presentasi, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Mita, berdiri. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Tunjukkanlah bagian kepala, tubuh, dan ekor dari berita tersebut. Judul berita: anak yang hilang di gunung Guntur akhirnya ditemukan. 5. Keterangan waktu. Teks berita: anak yang hilang di gunung Guntur akhirnya ditemukan. Menggunakan keterangan waktu. Contoh: Gibran ditemukan tim gabungan yang melakukan pencarian pada Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba silakan kelompok lain yang menanggapi, silakan. Ya, silakan kelompok 2. Hasil presentasi kelompok 1 sudah baik, tapi menurut kami ada yang salah pada bagian struktur teks berita. Seharusnya pada bagian kepala berita hanya paragraf 1 saja. Kemudian pada tubuh berita paragraf 2 dan 3, sedangkan pada ekor berita paragraf 4. Baik sekali. Jadi yang disampaikan kelompok 2 tadi, seharusnya pada strukturnya itu kepala berita itu hanya paragraf 1 saja. Kemudian paragraf 2 dan 3 itu masuk ke dalam tubuh berita, gitu ya. Kemudian ekor beritanya pada paragraf. Semuanya sudah mempresentasikan mengenai struktur dan kebahasaan teks berita ya. Jadi akan kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama mengenai struktur berita ada 3. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, Zahratul. Kesimpulan berita. Dalam struktur teks berita terdiri atas suara berita, tubuh berita, dan ekor berita. Ya baik. Jadi struktur teks berita itu ada 3 ya, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, coba yang kedua sebutkan kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Silakan. Ya, Silvuni. Menggunakan bahasa baku, menggunakan kalimat langsung, menggunakan kondisi bahwa, menggunakan kondisi temporal dan kronologis, menggunakan keterangan waktu dan tempat, menggunakan kata kerja mental. Baik, semuanya sudah memahami materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan evaluasi terhadap pembelajaran kita. Bapak berikan soal ya. Ini ada soal, nanti kalian jawab. Kemudian setelah itu langsung kita bahas bersama-sama. Nah, waktunya sudah habis, semuanya selesai? Nomor 1 jawabannya apa? B. Nomor 1 B. Nomor 2 C. Ya. Jadi berdasarkan evaluasi pembelajaran kita hari ini, ya, semuanya Bapak lihat sudah baik, tidak ada yang di bawah KKM ya. Sebelum kita akhiri, Bapak akan menyampaikan pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai menulis teks berita. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ketua kelas silakan untuk menutup pembelajaran. Jabra, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai.